saya minta di-chatkan di chat Anda habit yang mengantar Anda bisa jadi sukses seperti ini, apa sih yang dilakukan setiap harinya? Boleh dong? Ya, buat Ko Andi, lalu saya lihat juga ada Ibu Lili di sini. Boleh dong, Ko Gun juga. Siapapun di sini yang merasa leader, saya masih baru dan saya pengen sekali mendengarkan langsung dari leader-leader kira-kira habit yang setiap hari dilakukan oleh Anda leader-leader hebat seperti ini, apa sih yang paling utama? Satu saja habitnya. Boleh dong di chat. Biar kita lihat bareng-bareng hal-hal yang paling utama. Posting, oke. Posting, oke. Baru dari Ibu Tania. Ibu Tania posting. Kalau dari Ko Adi Gunawan apa nih ya? Satu habit yang pasti dilakukan tiap hari. Seorang leader hebat nih. Saya sedang soalnya memodel leader-leader hebat. Saya mau buat langsung action, Bro Iwan. Terima kasih. Skill, activity, and sama dengan income. Oke, skillnya ya dinaikin. Coba apalagi bisa share leader-leader yang sudah mencapai setidaknya pasti ada income yang luar biasa ya dari AFC ini. Bersyukur karena berada dalam perusahaan. Oke, baik. Ada lagi leader-leader kita yang luar biasa. Prospek 2 orang tiap hari. Amazed banget ya saya ya. Ini ini luar biasa loh. Ini ya, tantangan saya ini. Dari Bro ya, langsung to the point. Prospek, lu prospek nggak? Saya bersyukur tiap hari, tapi kalau nggak prospek bagaimana? Ya, konsisten dan disiplin. Oke, Bu Lili ya, konsistennya luar biasa. Terima kasih. Oke. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dengan hal sekecil ini saya pikir kita memberikan saling semangat, support. Terima kasih buat hal-hal sederhana yang buat saya yang bisa dibagikan oleh leader-leader tentunya ya. Dan itu pun saya bisa lihat dari sosok Iwan leader saya yang bisa saya lihat langsung. Dan pada malam hari ini juga kita akan mendengarkan pemaparan seputar penjelasan produk dan marketing plan yang akan disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga yang menurut saya juga luar biasa, yang biasanya mungkin di rumah gitu ya, ngurus anak, lalu nggak kepikiran hanya mengandalkan apa yang didapatkan suami, ya sudah begitu saja. Tapi saya mengenal sosok beliau yang sungguh luar biasa, ibu rumah tangga, dan ternyata nggak perlu luar biasa, dengan latar belakang rumah tangga saja pun kita bisa sukses. Langsung saja Ibu Eva Lindawati, silakan. Selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih Bang Guntur juga yang udah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan hari ini tentang produk dari AFC dan marketing plan. Terima kasih juga buat Pak Gunarto yang sudah memberikan kesempatan juga buat saya untuk sharing malam hari ini. Nggak lama-lama juga, saya langsung mulai aja ya. Saya coba share screen, di sini udah kelihatan ya semuanya ya. Oke. Ya. Sudah, oke, bagus. Oke, terima kasih. Nah, AFC itu adalah Asayama Family Club. Salah satu perusahaan farmasi tertua dan terbesar di Jepang yang berdiri sejak tahun 1969 dan memfokuskan di bidang makanan kesehatan. AFC ini merupakan perusahaan farmasi pertama yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange, dan AFC juga menjadi pabrik farmasi Jepang pertama yang mendapatkan sertifikat GMP. Ya, sejauh ini AFC sudah hadir di Singapura, Malaysia, Korea, Taiwan, China, dan kini hadir di Indonesia melalui PT HNE Dermatek Indonesia. Nah, ini Pak Ernest Prayuda, founder AFC. Beliau merintis karir di Amerika selama 15 tahun dan sukses membangun bisnis di sana, telah membuat beliau ingin kembali ke Indonesia untuk
membangun perekonomian Indonesia. Nah, pada tahun 2017, beliau menggandeng perusahaan farmasi AFC dalam bentuk direct selling untuk menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan produk yang berkualitas tinggi. Nah, di sini juga ada Pak Michael Tampi, co-founder AFC, yang juga merupakan co-founder PT MRA Group yang mengepalai Häagen-Dazs, Ferrari, dan Cosmopolitan. Di sini ada GM kita juga AFC, yaitu Pak Nicholas Rampisella. Nah, beberapa kantor di AFC di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, dan Bandung juga akan memulai proses pembangunan, dan ada beberapa stokis yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua. Ya. Nah, kita masuk ke produk-produk AFC. Yang pertama adalah Utsukushi. Nah, Utsukushi adalah produk yang memiliki ingredients utama yaitu dari salmon milk DNA atau sperma dari ikan Oncoricus keta salmon yang ada di Hokkaido, dan juga mengandung 11 aktif ingredients lainnya yang menghasilkan konsentrat peptida nanosize 800 Dalton. Nah, ini kandungan yang berada di dalam Utsukushi. Ini tuh ada salmon DNA. Salmon DNA ini tuh tunggu sebentar. Salmon DNA ada Takara kombu, Bifidobacterium, lactic acid bacteria, resveratrol, pineapple extract, fish collagen, kiwi seed extract, dan glutathione. Nah, dari 9 kandungan ini tuh sangat baik untuk yang salmon DNA itu sangat baik untuk kulit. Ya, baik jerawat, flek hitam gitu, pori-pori besar. Nah, ini banyak digunakan sebagai anti-aging di dunia kecantikan sekarang ini, salmon DNA. Nah, lanjut untuk produk yang kedua, yaitu sop Subarashi. Sop Subarashi ini marine placenta selaput ikan telur Oncoricus keta salmon yang diekstraksikan. Dan ikan ini hanya bisa ditemukan di bagian laut utara Hokkaido, yang menghasilkan konsentrat peptida nanosize sampai 600 Dalton. Nah, ini untuk ikan. Nah, produk triple peptide ini pertama di Jepang yang memiliki ingredients utama yaitu mengandung marine placenta dari ikan Oncoricus keta salmon, ada sarden peptide juga, dan fruit flow vegan peptide, dan juga memiliki 7 aktif ingredients lainnya yang menghasilkan konsentrat peptida nanosize 600 Dalton. Nah, ini ada kandungan yang ada di dalam Subarashi, yaitu ada marine placenta. Nah, ini sangat baik bagi kesehatan ya, dapat membantu meregenerasi sel dan mengaktifkan kembali stem sel yang tidak aktif di dalam tubuh. Nah, ini juga mengandung sardens peptide yang biasa memiliki kandungan vitamin dari nutrisi yang sangat banyak dan terbukti baik untuk membantu menurunkan albumin pada penderita ginjal. Ada fruit flow juga, itu dapat membantu mengurangi agresi trombosit dan menjaga kesehatan aliran darah, sehingga dapat menjaga kesehatan jantung. Nah, ada chondroitin juga. Ini mirip dengan asam hyaluronat, karena merupakan salah satu jenis mukopolisaccha yang termasuk di dalam tulang rawan. Nah, ini fungsinya berkemampuan untuk menjaga kelembapan sel pada tingkat yang cukup dan membantu menutrisi sel. Nah, terus mengandung amino asid juga. Zat ini adalah zat penting di dalam tubuh kita karena merupakan sumber energi atau dapat dikatakan sebagai bahan bakar untuk kita selain lemak dan karbohidrat. Mengandung fish collagen yang biasanya berfungsi sebagai protein yang ada di dalam tubuh, tepatnya pada kulit, tulang, dan otot. Nah, terus ada glutathione juga yang merupakan antioksidan yang paling tinggi, membantu mengurangi resiko kerusakan pada sel-sel liver. Nah, terus ada nucleic acid juga, itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sifat individu yang diwariskan, penyimpanan energi, dan koenzim. Fungsi asam nukleat ini sebagai sintetis protein, asam amino. Nah, terus ada elastin juga,
merupakan protein yang terbentuk dari 5 serat yang fungsinya hampir mirip dengan kolagen. Dan yang terakhir adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid. Nah, lanjut sekarang kita ke produk yang ketiga, yaitu Sensei Suru. Sensei Suru ini tuh berupa serum. Nah, nanopeptide regenerating serum. Sensei Suru adalah regenerasi serum di mana mengandung lebih dari 53 asam amino yang mempromosikan regenerasi sel kulit, menambah gizi sel dan mempercepat pertumbuhan sel kulit baru, membuat kulit memproduksi protein sendiri dan serat elastik protein baru agar kulit kembali elastis, efektif menghilangkan kerutan, mengencangkan sekaligus mencerahkan. Ketika kulit terluka, contoh misalnya pasca operasi, Sensei Suru mengurangi efek inflamasi dan meningkatkan fungsi pemulihan dan pertumbuhan sel kulit baru dari susunan kulit hingga mempercepat proses penyembuhan luka dari treatment laser atau peeling di wajah dan area kulit lainnya. Nah, ini Sensei Suru dengan nanopeptide pertama di dunia, hasil inovasi dari perusahaan farmasi Jepang, AFC Life Science, menggabungkan dua bahan aktif yang luar biasa dan mendapatkan Nobel ya, yang ini Sensei Suru. Nah, selain itu juga salah satu bahan aktif dari Sensei Suru bisa yang ini memenangkan Nobel Awards pada tahun 1986. Nah, ini kandungan yang terdapat di dalam Sensei Suru. Ada marine placenta, salmon DNA, angelica root extract, ada squalene juga, ada hydrolase kolagen, ceramide, sodium hyaluronate, hydrolase elastin, dan glutathione. Nah, produk-produk AFC sendiri sudah melewati beberapa tes gitu ya. Jadi setiap produk AFC mendapatkan sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Nah, ini beberapa dokumennya yang sudah ada. Dan SOP 100 Subarashi Utsukushi Sensei Suru memiliki sertifikasi halal dan memiliki izin edar BPOM juga di Indonesia dengan nomor-nomor yang terdaftar di BPOM. Nah, sekian itu penjelasan produk dari saya. Sekarang kita memasuki marketing plan di AFC. Nah, paket investasi atau paket member kita di AFC itu ada 3 level. Ada 3 tingkatan di dalam member AFC, yaitu Ruby, Sapphire, dan Diamond. Nah, satu paket perhitungan kita tuh ada 2 box satu paketnya. Jadi kalau misalnya Anda mau join member dengan beli 2 box itu udah menjadi member dengan level Ruby. Nah, untuk menjadi Sapphire itu paketnya ada di 6 box atau 3 paket. Jadi sampai ke level Diamond itu di 12 box, 6 paket. Nah, jadi kalau misalnya kita mau upgrade nih dari member Ruby, Sapphire, dari member Ruby ke Sapphire kita cukup tambah 4 box. Dan begitu pula kalau kita mau member di-upgrade menjadi Diamond, kita cukup tambah 10 box gitu dari Ruby. Jadi ini tuh akumulasi dan tidak ada batasan waktu. Nah, untuk harga-harga paketnya, kalau misalnya kita ambil Ruby, harga 1 Subarashi 1.750 dan 1 Utsukushi 1.650, jadi satu paketnya itu 3.400.000. Kalau untuk Sapphire, kalau kita ngambil 3 Subarashi, 3 Utsukushi, harga paketnya 10.200.000. Dan 6 Subarashi, 6 Utsukushi untuk Diamond itu 20.400.000. Nah, di AFC sendiri itu ada 5 bonus yang kita dapetin, yaitu bonus harian, bonus bulanan, ada bonus tahunan, ada reward tour and travel, dan juga ada bonus kompetisi. Nah, kalau bonus harian itu kita dapetin dari bonus sponsor dan bonus pairing. Nah, kalau dari bonus bulanan itu bonus unilevel, itu jangka panjang dan tidak terbatas. Untuk bonus tahunan, annual rank dari 5 juta sampai 3 juta, sampai 3 miliar setengah. Nah, untuk reward tour and travel, biasanya kita dalam satu periode itu tuh ada 2 kali. Jadi challenge-nya per 6 bulan. Bonus kompetisi insiden biasanya. Kayak kemarin ini ada bonus sponsor. Bonus sponsor. Nah, untuk periode sekarang itu mungkin ada bonusnya emas ya.
Lanjut. Nah, saya akan jelaskan satu-satu dari bonus AFC ini, yaitu dimulai dari bonus sponsor, bonus harian. Nah, bonus sponsor itu kalau misalnya kita join paket Ruby, itu perhitungannya 300.000 per paket. Nah, kalau Safir itu hitungannya 450.000 per paket. Untuk level Diamond 550.000 per paket. Contoh, misalnya kita join di Diamond, gitu kan. Terus kita closing Ruby. Ada yang join member Ruby. Nah, gitu tuh dihitungnya satu paket dikali 550.000. Bonus sponsor yang kita dapetin 550.000. Tapi kalau misalnya kita ada closing Diamond, kita hitungannya 6 paket tinggal dikaliin 550.000. Jadi 3.300.000. Nah, begitu pula perhitungan untuk Safir dan Ruby juga mengikuti sama, tergantung member yang kita join di AFC gitu. Nah, ini kalau misalnya untuk Safir closing Ruby dia dapat 450.000. Nah, kalau Safir closingnya Diamond, tinggal dikaliin aja 6 paket dikali 450.000, 2.700.000. Ruby closing Ruby dia dapatnya 300.000. Tapi kalau Ruby closing Diamond, tinggal dikali juga 6 paket kali 300.000, 1.800.000. Ini untuk bonus sponsor, bonus harian. Nah, kita ada bonus pass up juga. Tapi bonus pass up ini bonus selisih hanya untuk benefit yang sudah membernya Diamond. Jadi privilege untuk Diamond. Nah, perusahaan memberikan bonus kepada member itu sebesar bonus Diamond, yaitu 550.000 per paket. Nah, kalau misalnya ini contohnya begini, kalau kita masih join Ruby, terus ada member yang join dengan kita itu Diamond. Nah, perusahaan memberikan bonus kepada kita tuh 3.300.000. Diamond ke Diamond 3.300.000 yang tertinggi. Tapi berhubung member kita masih Ruby, nah yang didapatkan oleh kita closing Diamond 1.800.000. Nah, selisih 1,5 juta itu masuk ke upline kita yang udah Diamond. Nah, ini diberikan hanya untuk member yang sudah Diamond. Bonus perselisih. Nah, lanjut, ini bonus pairing. Bonus pairing adalah bonus pasangan. Bonus pasangan karena sistem kita tuh binari kiri dan kanan, kita hanya punya 2 kaki, kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya terjadi penjualan di kiri kita 2 box dan di kanan kita 2 box, itu terjadi bonus pairing namanya. Bonus pasangan. Nah, ini nilai untuk Diamond. Jadi kalau Diamond bonus pairingnya per paket itu Rp300.000. Nah, maksimum untuk pairing Diamond itu 200 pairing per hari. 1 sampai 10 paket pertama 300.000 dan paket ke-11 dan sampai 200 itu 100.000 per paket. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan potensi penghasilan kita sempurna setiap hari 200 pairing, itu potensinya per bulan 660 juta untuk level Diamond. Nah, lanjut yang ini Safir. Untuk Safir per paketnya nilai pairingnya Rp200.000. Jadi maksimum pairing untuk Safir itu 60 pairing per hari. 1 sampai 10 paket pertama nilainya Rp200.000 dan 11 ke 60 itu paketnya Rp100.000 per paket. Potensi penghasilan untuk Safir dalam 1 bulan apabila sempurna itu dapat mendapatkan nilai 210 juta per bulannya. Nah, ini untuk yang level Ruby. Nilai pairing untuk Ruby adalah 150.000 per paket. Nah, maksimum untuk Ruby pairingnya adalah 10 pairing. Jadi nilainya hanya 10 pairing 150.000 per paket. Dan potensi penghasilan untuk level Ruby itu 45 juta sebulan maksimal. Nah, bonus-bonus di AFC, ini 80%-nya masuk ke dalam akun wallet kita yang akan dibayarkan 1 hari berikutnya. Nah, kalau misalnya kita mau auto withdraw masuk ke rekening kita, itu dikenakan biaya administrasi 20.000. Dan untuk wallet sendiri, itu kita bisa gunakan untuk register member atau transfer ke sesama member. Nah, sedangkan yang 20%-nya dari bonus-bonus kita, itu masuk ke redeem produk. Jadi pencairannya hanya melalui redemption dan banyak produk-produk AFC yang ada bisa ditukar di sana. Dan ada auto maintenance 75 BV untuk perpanjangan pairing expired. Dan untuk 20% ini
berkaitan dengan bonus unilevel yang kita dapatkan. Nah, ini bonus-bonus harian di AFC. Nah, sekarang kita masuk ke bonus bulanan. Bonus bulanan itu bonus unilevel di sini disebutnya. Jadi passive income. Nah, untuk bonus bulanan ini itu kalau misalnya kita dalam 1 bulan dapat menghasilkan pendapatan sebesar 8,5 juta, itu kita qualified untuk mendapatkan bonus unilevel. Nah, bonus unilevel di sini tuh sampai 10 kedalaman. Nah, untuk level 1 sampai level 2 itu nilainya 75.000 per orang dari member-member di bawah kita. Nah, untuk level ketiga sampai ke 10 itu dapatnya 37.500 per orang. Kelihatan sedikit ya untuk nilai bonus unilevel, tapi kalau misalnya pergerakan member kita di bawah kita aktif dan mereka menjalankan bisnis juga sama dan menghasilkan 8,5 juta, otomatis itu banyak sekali gitu. Karena bonus unilevel itu tuh bonus yang ada member di bawah kita, tim di bawah kita gitu. Nah, contohnya, bila Anda kualifikasi, Anda akan mendapatkan bonus unilevel dari setiap downline yang juga kualifikasi. Penentuan level berdasarkan jalur sponsor. Contoh, Anda sponsor 5 orang, yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5, maka A1 sampai A5 itu adalah level 1 Anda. Nah, apabila level A1 mensponsori 5 orang lagi, misalnya B1 sampai B5, maka itu level 2 Anda. Nah, semakin banyak Anda sponsor, semakin banyak level 1 Anda. Nah, ini sekilas perhitungan untuk duplikasi. Nah, kalau misalnya ada 5 downline di bawah kita yang bergerak, yang menjalankan bisnis ini, potensi kita tuh dapat 375.000. Tapi kalau misalnya nanti duplikasi lagi di level kedua kita, itu 1.875.000. Sampai level 3, kalau duplikasi dari 5 yang tadi berjalan, itu 125 downline, potensi bonus unilevel kita 4.687.000. Nah, sampai ke level ke-10, kalau duplikasinya itu berjalan, kita mendapatkan potensi bonus unilevel 366 miliar. Jadi ini nilainya cukup besar karena bonus tim di bawah kita. Nah, kita masuk ke bonus tahunan, yaitu bonus annual rank. Untuk saat ini, periode sekarang, bonus annual rank dimulai kemarin tanggal 1 Oktober. Biasanya dia periodenya 1 Oktober sampai 25 September tahun depan. Jadi 1 tahun dan kita mendapatkan bonus tahunan ini bisa setiap tahun gitu. Ya. Dalam bonus annual rank ini kita ada level-level seperti Toreda itu 100 pairing dapat bonus annual rank 5 juta. Untuk Ronin kita kejar 500 pairing dalam 1 tahun, kita dapat 25 juta. Dan Samurai 1000 pairing itu dapat 75 juta, Shogun 5000 pairing itu dapat 575 juta, dan Daimyo 15.000 pairing itu dapat 1,8 M. Level Bushido 30.000 pairing 3,5 M, dan double Bushido untuk periode kemarin itu udah ada 1 orang yang mendapatkan double Bushido gitu. Yang mudah-mudahan periode sekarang lebih banyak lagi untuk Bushido, double Bushido juga ya, bahkan sampai triple Bushido. Nah, ini diberikan setiap setahun sekali. Nah, AFC boleh kita beriklan di Facebook, di website, atau IG pribadi. Jadi jangan menggunakan nama AFC Life Science. Itu boleh untuk beriklan. Nah, yang ini perusahaan sangat tidak mengizinkan kita untuk berjualan di shopping online kayak Shopee, Topet gitu kan. Jadi jangan sampai kita buka lapak lah istilahnya di shopping online karena dia bekerja sama dengan Peradi juga, ada undang-undangnya, jadi nggak boleh sama sekali. Nah, ini contoh-contoh orang yang berjualan di online shop dan undercutting, itu memang kita ada hukum perdananya juga gitu kan, jadi sangat tidak dibolehkan di AFC. Nah, undercutting juga nggak bisa, nggak boleh di AFC ini, jadi kita harus menjaga
3 level di bawah kita, direct sponsor, untuk tidak melakukan undercutting, karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama-sama. Jadi kita juga harus menjaga member-member di bawah kita. Ya, sekian Bro Guntur, ini penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Bro Guntur. Oke, baik Bu Eva, terima kasih untuk penjelasan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita melihat bahwa AFC ini sangat luar biasa dengan perusahaannya, produknya kita nggak perlu ragu karena sangat terjamin sekali, dan juga tentunya banyak motivasi setelah kita mendengarkan marketing plan-nya. Nah, ini seorang ibu saja mau menjalankan hal seperti ini. Luar biasa. Dan pada malam hari ini juga kita akan mendengarkan dari seorang dokter ya. Wah, luar biasa ini. Ini hal yang menarik yang saya dengar dari AFC adalah banyak orang-orang hebat yang saya pikir nggak menjalankan pekerjaan seperti ini, tapi luar biasanya saya berubah ya, pemikiran saya luar biasa ya, ada hal yang bisa dilihat gitu ternyata ya. Baik, dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan dari Dr. Arif Sumarjono, PKSR ya, dokter rehab medik, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Biasanya mengobati masalah tulang, otot, dan sendi. Bidang kedokteran beliau relatif baru, yaitu regenerative medicine, di mana pengobatannya itu dengan cara menggunakan apa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk ini hal baru ya, kalau dokter gigi, dokter THT gitu ya, dokter mata saya pernah deh ya ke dokternya. Cuman hal yang baru, hal ini sangat baru buat saya ya. Boleh dengan hormat Dokter Arif untuk menjelaskan apa sih, memperkenalkan siapa Dokter Arif ini gitu. Silahkan Dokter Arif. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih buat Pak Guntur dan Pak Gunarto buat kesempatannya. Sangat luar biasa. Tapi kok tadi saya rasanya ingin jawab tuh ketika ditanya apa yang leader-leader lakukan tiap hari. Saya sebetulnya pengen jawab juga gitu. Tapi memang saya memang bukan kapasitas leader, tapi yang saya amati adalah kenapa para leader di AFC ini sangat luar biasa. Yang saya amati hanya satu kata sebetulnya, yaitu adalah konsistensi. Ya, kan? Konsistensi. Karena di bisnis, menurut saya bukan seorang leader besar, tapi saya itu sangat senang dengan yang namanya networking business. Ya, saya sangat senang dengan namanya MLM, meskipun saya bukan seorang leader besar. Ya, kalau saya boleh sedikit sharing, yang saya amati dari para leader top ini khususnya di Ultima 28 ini adalah konsistensi. Dan tentunya kalau untuk mempunyai satu konsistensi, tentunya masing-masing leader ini punya satu dreams, punya satu why, impian. Kenapa saya mau mati-matian di AFC? Ya kan, mungkin seperti itu ya Pak Gunarto. Jadi kalau tadi ditanya apa yang dilakukan para leader tiap hari, tentunya konsistensi, yaitu seperti tadi Pak Adi juga bilang, harus closing 2 orang minimal tiap hari. Ya. Itu yang membuat para leader ini bisa sukses menurut saya. Ya, dan AFC ini sangat luar biasa, termasuk saya juga, karena saya sangat beruntung sekali bisa diperkenalkan oleh Dr. Armin, leader saya, oleh Pak Gunarto. Ya, di AFC ini saya bukan seorang leader, tapi saya sangat beruntung karena saya banyak belajar di sini para leader yang hebat-hebat ya, banyak belajar bagaimana ya berbisnis yang benar. Itu ilmunya tuh nggak ada di sekolahan itu. Ya kan? Jadi sangat luar biasa. Apalagi saya lihat postingan Pak Gun itu acara di Bali, waduh itu uang sebanyak itu digotong-gotong ya. Itu membuat saya langsung ini pengen semangat nih, pengen seperti Pak Gunarto ini. Oke, teman-teman. Bu Sido, yang double Bu Sido selain uang dapat hadiah tambahan tuh, dapat jam Rolex Dok yang seri Batman. Wah, keren banget. Nah itu makanya itu yang membuat saya malam ini tuh sangat semangat nih. Aduh, luar biasa nih. Saya harus kembali ke
yang ilmu yang diajarin Pak Gunarto nih. Saya harus bikin daftar nama, kemudian saya harus prospek tiap hari minimal 2 orang, dan harus closing tentunya. Ini yang Pak Gunarto ajarkan. Setuju nggak Pak Gun? Oh, setuju dok. Diresepin dok pasien-pasiennya dok. Oke. Jadi kita kembali ya. Saya perkenalkan diri saya dulu sebentar ya. Nama saya adalah Dr. Arief Sumaryono ya, teman-teman sekalian. Jadi saya spesialisasinya adalah spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Mungkin kalau zaman dulu namanya spesialis rehabilitasi medik ya. Spesialis rehabilitasi medik, sekarang namanya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Tapi subspesialis saya adalah di bidang otot, tulang, sendi, dan ya regeneratif medicine ya. Jadi kalau ada teman-teman ada masalah otot, tulang, sendi, tidak mau operasi, ya perginya ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya, termasuk saraf kejepit, kesleo, cedera olahraga, ya pasien rematik itu bisa berobat ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya. Jadi saya berpraktek di Jakarta dan di Bandung, klinik Flex Free namanya ya. Kalau Senin sampai Kamis saya di Bandung, Jumat Sabtu saya praktek di Jakarta ya. Nah, subspesialis saya yang baru adalah bidang regeneratif medicine, yaitu regeneratif medicine itu adalah kita menggunakan apa yang ada di dalam tubuh kita untuk mengobati penyakit kita ya. Jadi membiarkan tubuh kita untuk self healing atau penyembuhan sendiri, yaitu bisa menggunakan salah satunya stem cell ya, menggunakan produk-produk dari darah yang disebut PRP atau platelet rich plasma ya, dan masih banyak lagi. Itu namanya regeneratif medicine ya. Sekarang sedang berkembang, itu multidisiplin ya. Nah, kalau saya regeneratif medicine-nya khusus bidang otot, tulang, sendi ya. Jadi contohnya teman-teman misalnya ototnya sobek ya, sekarang tidak perlu operasi ya. Sekarang bisa ditambal itu yang sobeknya ya. Atau misalnya tulangnya juga retak, itu kita bisa tanpa operasi ya. Atau sendinya pengapuran sudah rusak, kita juga bisa berikan terapi regeneratif ya. Jadi stem cell salah satunya itu adalah pengobatan dalam bidang regeneratif medicine ya. Nah, itu background saya ya. Jadi kalau nanti sahabat sekalian mau bertanya silakan ya. Background saya seperti itu. Nah, bagaimana kaitannya mungkin dengan SOP Subarasi atau Utsukushi di produk kita ya. Jadi mungkin yang harus teman-teman juga perhatikan ya, jangan sampai kita semua di tim ini khususnya menjadi overclaim di atas produk-produk kita ya. Hati-hati sekali ya, karena kalau overclaim nanti kejadiannya nanti akan merugikan tim kita dan merugikan produk kita, nama kita juga ya. Yang harus kita perhatikan adalah Utsukushi maupun SOP Subarasi ini adalah food supplement ya. Makanan kesehatan, bukan obat ya, teman sekalian ya. Itu yang nomor satu ya. Jadi produk-produk kita itu bukan obat, tapi merupakan makanan kesehatan yang bisa mempunyai efek untuk penyembuhan lebih cepat ya. Tentunya kalau makanan kita bergizi, makanan kita bagus ya, tentunya penyembuhannya akan lebih cepat ya. Jadi Utsukushi dan SOP Subarasi itu merupakan makanan kesehatan. Jadi kita jangan overclaim ya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini bisa untuk ngobatin kanker, untuk autoimun dan sebagainya. Itu hati-hati sekali dengan pernyataan seperti itu ya, karena nanti akan merugikan kita ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, yang harus diperhatikan, kita memang mau closing nih ya, pengen sekali closing ya, tapi jangan sampai kita overclaim produk kita, nanti kita malah akan merugikan kita sendiri. Tanggung jawab kita di sini besar dalam hal produk, menjelaskan produk ya, tentunya ya saudara sekalian. Jadi kalau teman-teman mau sukses di bisnis ini ya, seperti yang saya pelajari dengan leader-leader saya, Pak Gunarto dan yang lain-lain, yaitu kita sekarang sudah harus fokus membangun jaringan ya, Pak Gun. Setuju, fokus membangun jaringan ya. Jadi kita fokus membangun jaringan, kita fokus bagaimana cara berbisnis yang baik ya. Jadi bukan lagi jualan produk ya. Kalau jualan produk nanti kita malah menurut saya lebih beresiko ya, karena saya amati itu banyak sekali yang overclaim ya. Itu bahaya sekali ya. Ini dari saya pribadi, saya sering amati ya, memang
Di sini kita tadi pertanyaannya apa yang leader lakukan tiap hari rajin posting, betul? Ya, tapi kalau postingnya yang overclaim itu sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Bahkan saya sering dapatkan pasien saya itu cerita, memang karena AFC ini lagi booming sekali, sangat luar biasa, ya. Pasien saya ketika saya bercerita tentang SOP, Utsukushi, mereka pasti bilang, oh dok, saya sudah coba dok, ya. Saya sudah coba dari saudara saya dan dari sini, ya, dari teman-teman saya, dari saudara saya sudah coba gini. Nah, dari beberapa pasien-pasien saya itu ada juga yang bernada-nada negatif, banyak juga ya dalam tanda kutip ya. Jadi mereka bilang, waduh, tapi itu luar biasa sekali dok, para pemainnya itu, ya saya sampai bosen itu di grup tiap hari posting terus. Ya, posting terus tentang produk-produk ini dan seolah-olah bisa mengobati semua penyakit. Nah, itu hati-hati. Ya, itu yang saya amati. Ya, jadi kita harus pintar-pintar juga. Jangan kita posting tiap hari, tapi malah membuat orang jadi sebel. Dan nanti yang rusak adalah nama kita sendiri dan tentunya adalah produk kita yang rusak. Ya, jadi memang kita semangat pengen closing, tapi ya mungkin kita harus menjualnya dengan hati dan harus apa ya, lebih kita sharing pengalaman kita, apa benefitnya kita bisnis di sini gitu. Mungkin seperti itu kalau dari pengalaman saya. Jadi hati-hati kita overclaim ya. Jadi produk kita ini bukan obat ya. Banyak sekali yang bertanya itu, dari tim-tim yang lain pun banyak bertanya, dok, ibu saya kanker nih stadium 4, kanker payudara, sebaiknya minum SOP atau Utsukushi? Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, dok, saudara saya ini ada saraf kejepit, kemudian juga ada tumor di prostatnya. Sebaiknya minum SOP atau Utsukushi? Dosisnya berapa? Nah, ya, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu menggambarkan bahwa masih banyak yang menjelaskan bahwa SOP maupun Utsukushi itu bisa sebagai obat. Ya, sampai dosisnya harus berapa? Ya, mungkin teman sejawat sekalian juga pernah dengar dari tim dokter-dokter kita yang presentasi di AFC ini bahwa SOP maupun Utsukushi ini merupakan makanan kesehatan, ya. Nah, kalau makanan kesehatan tentunya dosisnya sangat individual, ya kan? Kita nggak ada patokan dosisnya harus berapa. Contohnya teman-teman kalau makan ya, makan misalnya ada yang makan misalnya satu orang makan satu piring cukup, tapi ada yang orang lain makan satu piring masih lapar, ya. Ada yang makan misalnya makan cabai level 1 nggak terasa, tapi ada yang level 1 nggak kerasa, level 2 baru kerasa. Nah, jadi yang namanya makanan kesehatan itu tentunya adalah sangat individual sifatnya, ya. Jadi kalau dosisnya berapa ya kita coba, ya. Yang kalau misalnya kita minum sehari 1 kali Utsu, sehari 1 kali SOP Subarashi, kalau merasa badan lebih enak, ya teruskan dosis itu. Kalau belum kerasa apa-apa, kita naikkan, ya kan? Tiap orang responnya beda-beda, ya. Itu mungkin itu yang pengalaman saya selama ini ya. Jadi sekali lagi ya, bahwa SOP maupun Utsukushi ini bukan obat, tapi makanan kesehatan yang sudah terbukti makanan kesehatan ini bermanfaat. Ya, makanya ada uji paten uji klinis, ya. Paten uji klinis di sini maksudnya adalah makanan kesehatan ini memang bermanfaat untuk membantu proses penyembuhan beberapa penyakit, ya. Mungkin dok, kalau boleh tahu itu korelasinya antara pengalaman dokter nih, terutama produk Subarashi dok ya, karena ada hyaluronic acid, chondroitin. Nah, ini untuk persendian gimana dok? Apakah itu bermanfaat dok? Betul. Kalau untuk persendian memang yang kita anjurkan adalah mengkonsumsi SOP Subarashi ya. Karena SOP Subarashi itu mengandung chondroitin ya, ada aminopeptide, ada protein, ada kolagen juga ya, dan itu baik untuk persendian. Itu sebagai pelumas sendi ya. Pelumasnya ya. Nah, dosisnya berapa? Pelumasnya. Betul. Nah, dosisnya berapa? Saya biasanya pengalaman saya kalau pasien itu sudah pengapuran sendinya, saya kasih dosisnya 3 kali 1 SOP Subarashi. Ya. Tapi kadang-kadang saya kasih dosis 2 kali 1 pun pasien-pasien sudah merasa lebih enak, ya.
Tapi sekali lagi tentunya saya selalu bilang, Bu, Pak, ya ini adalah anggap aja seperti ibu bapak makan sesuatu yang sehat ya, vitamin, suplemen, tapi ini bukan obat ya. Jangan ibu bapak menganggap ini obat, itu penting sekali ya. Nanti karena kalau menganggapnya obat, nanti dia nggak mau minum obat yang lain nanti, ya kan? Itu bahaya sekali. Karena saya ada satu pasien, yaitu diabetes ya, sudah menggunakan insulin ya, tapi entah bagaimana dia juga mengkonsumsi SOP 100 zaman dulu ya. Nah, itu dianjurkan oleh dokternya, bukan oleh dokternya, sorry, oleh salah satu ya mungkin yang jualnya lah dok, kira-kira gitu ya. Dianjurkan sama yang jualnya lah, kira-kira begitulah. Iya betul. Dianjurkan sama yang jualnya minum SOP 100 plus 6 kali sehari dan insulinnya harus dilepas. Wow. Ya, jadi yang jualnya ini udah seperti dokter lah ya mungkin. Jadi insulinnya harus dilepas. Bapak minum 6 kali sehari, 6 kali, nanti setelah 2 minggu Bapak cek gula, insulin lepas boleh. Ya, akhirnya pasien saya ini mengikuti, insulinnya dilepas. Nah, apa yang terjadi setelah insulinnya dilepas selama 2 minggu, jadi di akhir bulan itu gula darahnya naik, pasiennya shock, ya, pasiennya shock, ya sampai harus masuk ICU, ya. Nah, jadi itu maksud saya banyak sekali menemukan hal-hal yang seperti itu. Jadi kadang-kadang saya juga jangan sampailah tim Ultima 28 ini khususnya kita overclaim atau kita menjual dengan overclaim, itu yang harus hati-hati karena nanti akan merusak citra kita ya. Sebenarnya akan merusak citra kita seperti yang terjadi sebelumnya waktu geger SOP untuk autoimun ya, di mana Prof Iris kan waktu itu komplain ya, kelompok autoimun Indonesia juga komplain karena kita overclaim. Itu sebetulnya kan bukan kesalahan dari AFC-nya, bukan kesalahan dari produknya, tapi kesalahan dari kita penjualnya. Ya, betul. Jadi saya sebagai dokter ya, saya hanya men-sharingkan itu dan harus hati-hati gitu. Ya kan? Jadi kalau SOP Subarashi bagus untuk persendian ya, tapi kalau untuk pencernaan, mengenai pengalaman saya ya, pencernaan, kemudian pasien-pasien rematik yang biasanya itu pasien rematik itu diberikan obat-obatan antiinflamasi jangka panjang ya. Itu biasanya orang-orang sakit rematik itu mahnya sudah kurang baik ya, mahnya kurang baik, kemudian pencernaannya kurang baik. Nah, itu paling bagus diberikan Otsukushi. Ya kan, karena Otsukushi itu mengandung bakteri normal yang diperlukan untuk usus ya. Jadi kalau kita ada teman-teman atau saudara yang masalah pencernaan, misalnya susah buang air besar, sakit mahnya sudah menaun ya, itu bisa dicoba dengan pemberian Otsukushi ya, bisa dimulai dengan 2 kali 1 sehari sampai 3 kali 2 per hari ya. Itu pengalaman saya ya, tapi nggak ada patokan, sekali lagi adalah respon tiap orang berbeda ya. Mungkin seperti itu Pak Gunarto, Pak Guntur. Saya mau tanya dok ya. Ini menarik nih, pemikiran saya rada terganggu nih. Tadi dokter bilang bahwa ini food supplement lah ya istilahnya ya, kesehatan. Nah, misalnya nih kasusnya nih, istri saya kan lututnya nih ada bunyi-bunyi gitu dok, rok gitu. Kemarin saya kasih juga nih Subarashi, better ya. Nah, ini batasannya di mana ya? Gini maksud saya, kalau dengan food supplement itu nyaman dan bisa sembuh, terus kenapa saya harus butuh obat gitu? Gimana dok menanggapi ini? Iya, jadi gini, pada beberapa penyakit ya, misalnya termasuk yang lututnya bunyi-bunyi, yang masih ringan, tubuh kita kan sebetulnya mempunyai kemampuan untuk self healing, untuk menyembuhkan sendiri kan. Nah, jadi dengan pemberian SOP Subarashi itu mungkin masih ringan gejala osteoartritisnya, lututnya berbunyinya masih ringan, ya mungkin ada perbaikan. Karena di dalam SOP Subarashi itu kan ada kondroitin tadi, ada kolagen ya untuk pelumas sendi ya, dan juga ada aminopeptide, protein-protein yang bisa membantu untuk regenerasi sel ya. Nah, karena masih ringan tentunya bisa enak. Tapi
tidak semua penyakit. Kalau penyakitnya sudah kronik, sudah cukup lama, ya kan, dan sudah cukup berat, ya tentunya kita nggak bisa mengandalkan food supplement saja. Seperti yang tadi contoh pasien saya, pasiennya diabetes, dia sudah puluhan tahun, sudah pakai insulin, disuruh stop, digantikan dengan SOP 100+, akhirnya pasiennya masuk ICU. Gitu. Jadi yang paling penting adalah makanya kenapa kita harus mengobati secara dini penyakit kita, ya karena kalau masih awal, tubuh kita masih punya kemampuan untuk menyembuhkan sendiri. Makanya dengan diberikan suplemen, makanan kesehatan yang sesuai, yang tepat, tubuh kita bisa menyembuhkannya lebih cepat, seperti itu. Ya. Dan kalau sudah sembuh, apakah bermanfaat tidak mengkonsumsi SOP Subarasi maupun Utsukushi? Kan banyak juga yang bertanya, dok, saya sehat, saya nggak sakit apa-apa, apa saya masih perlu konsumsi SOP Subarasi maupun Utsukushi? Karena kan harganya lumayan juga tuh, dok. Ya, jawabannya adalah tetap perlu, karena kita ketahui bahwa setiap hari tubuh kita itu, sel tubuh kita mati, ada berapa ratus ribu sel tubuh kita yang mati setiap hari. Dan itu harus diperbarui terus, Sama seperti, ya, ibaratnya jadi tetap kita harus konsumsi tiap hari meskipun kita sehat, karena itu sebagai makanan kesehatan untuk mencegah penyakit. Ya. Jadi ada lagi yang bertanya nih, dok, kalau begitu, jadi nanti saya kecanduan SOP Subarasi dan Utsukushi, dok. Kalau nggak makan nanti badan jadi lemas, ya. Saya bilang SOP Subarasi maupun Utsukushi ini bukan seperti narkoba, ya, jadi kecanduan, ya kan? Saya tanya ke pasien saya itu, ibu bapak kalau pagi makan nggak? Makan. Kalau siang makan nggak? Makan. Oh, berarti bapak ibu kecanduan makan dong? Iya, betul, dok. Ya kan? Betul kan? Jadi bapak ibu ketergantungan makan dong, ya kan? Jadi bukan ketergantungan adalah, tapi kebutuhan. Betul. Ya, kebutuhan. Ya, jadi tubuh kita butuh yang namanya makanan kesehatan. Jadi jangan mentang-mentang kita udah sehat, wah udahlah nggak usah konsumsi makanan kesehatan, tidak juga. Karena kita tahu bahwa setiap hari sel tubuh kita ada yang mati, dan itu harus digantikan oleh yang baru. Dan lingkungan kita pun polusi semakin banyak, ya, stres kita, pekerjaan, stresor kita semakin banyak. Jadi tubuh kita itu rentan, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang ini. Jadi tetap kalau ada yang bilang badan saya sehat, kuat, apakah perlu SOP Utsukushi? Perlu. Kenapa? Karena tubuh kita butuh makan tiap hari. Mungkin jawabannya seperti itu. Bukan ketergantungan, tapi kebutuhan. Dok, baik dok. Dokter ini kan ngambil bidang ini ya, yang relatif baru ya. Iya. Genetic medicine, bagaimana badan kita menjadi obatnya itu sendiri dengan sendirinya. Betul. Lalu pertanyaan saya, dok, apakah Subarasi, Utsukushi, food supplement seperti ini akan juga ada masa depannya atau gimana, dok? Kenapa alasan? Sangat ada masa depannya. Karena kenapa? Karena di kandungan di SOP Subarasi maupun Utsukushi ini, kandungannya adalah kandungan yang diperlukan oleh sel kita, ya kan? Jadi mereka itu bisa langsung bereaksi terhadap sel kita. Ya, makanya kan dikatakan bisa mengaktifasi stem sel kita, ya kan? Tubuh kita itu punya sel yang masih murni yang belum berkembang menjadi apapun, namanya sel stem cell atau sel punca. Setiap tubuh manusia punya sel punca. Sel yang masih murni, dia belum berkembang menjadi apapun. Nah, itu kandungan di SOP maupun di Utsukushi itu dia bisa memberikan nutrisi pada sel sehingga sel itu akan bisa bekerja dengan baik. Ya, jadi beda ya dengan vitamin biasa ya. Kan kadang-kadang ada yang tanya juga, dok, saya vitamin udah banyak, dok, itu dari GNC lah, ya, diberikan keluarga saya dari Australia, itu dari Kanada sebesar ini, dok, komplit, dok, ya, mengandung zinc, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Ini ada khusus vitamin untuk cewek, dok, saya dikasih anak saya dari Amerika. Cukuplah, dok, minum itu, nggak perlu SOP, nggak perlu Utsukushi lah. Ya kan? Mungkin teman-teman pernah ketemu klien yang seperti itu, ya kan? Wah, saya vitamin udah banyak tuh, lihat tuh di lemarinya, sampai nggak diminum. Anak saya ngirimin terus tiap bulan dari luar negeri, saya nggak diminum loh. Saya beli itu vitamin banyak, ya kan?
apa bedanya dengan SOP Subarasi maupun Utsukushi? Nah, bedanya adalah vitamin-vitamin yang tadi disebutkan yang ada di pasaran itu, ya, dia itu tidak bisa bekerja langsung di sel, Oh, ya. oke. Ya, hanya mineral-mineral yang bekerja di jaringan kita, di darah kita, ya, tapi tidak bisa langsung mengaktifasi stem cell. Ya, karena Itu stem cell pembedanya ya, itu, Dok ya? iya, jadi sel-sel kita itu butuh kandungan terutama protein asam amino seperti yang ada di SOP maupun Utsukushi, ya. Oke, Dok. Oke, keren, ini keren banget ya. Berarti dengan Ya, ini beda banget gitu ya dengan vitamin-vitamin di luaran ya, Dok ya? beda, ya, Beda. Baik, beda. Dok. Satu pertanyaan yang Oke. juga dari tadi masih menarik ya. Saya selalu dengan orang-orang yang bergabung di AFC itu macam-macam latar belakangnya. Ini dokter gitu ya. Aduh, Tuhan, nggak ada kerjaan apa ya gitu ya. Kadang-kadang kepikiran. Why? Why? Why seorang dokter kerjain kayak gini? Silakan, Dok. Oke, jadi ini saya sebetulnya bukan seorang leader dan bukan seorang full timer. Saya sih sangat ingin sekali ya menjadi leader seperti Pak Gunarto, Pak Adi, ya, Dr. Armin yang sudah full time, ya, menjalankan bisnis ini. Saya masih belum ada kesempatan karena memang saya masih jadi dokter rakyat. Jadi saya harus melayani rakyat. Jadi saya nggak ada waktu. Saya pasien sehari 100 orang. Gimana saya bisa? Ya, tapi di sela-sela itu saya tetap konsisten seperti ajaran Pak Gunarto. Saya konsisten menjalankan bisnis ini karena why saya. Ya. Why saya, impian saya adalah tentunya saya mau pensiun dini, ya. Saya nggak mau kerja terus, ya kan? Kalau Sama seorang banget ya. dokter itu, Dokter butuh pensiun juga ya? iya, ya kan? Saya prinsip hidup saya, Pak Guntur, ya, Pak Gun. Prinsip hidup saya adalah sampai saya tua, saya harus punya uang sendiri. Saya tidak mau mengandalkan anak ataupun saudara yang lain. Saya kebetulan pasien saya banyak orang tua-tua ya, hampir 80% lansia ya. Saya itu sering melihat ya ketika misalnya sakit nih, saya kasih obat saya resepkan. Itu pasien saya itu harus telepon ke 6 anaknya minta persetujuan. Ini saya mau diresepkan obat ini, boleh nggak? Nanti sama anaknya dilempar lagi ke adiknya. Ini mama butuh obat ini, boleh nggak? Dilempar lagi ke adiknya. Ya, jadi kasihan sekali. Padahal pasien saya itu datang dengan supir, naik mobilnya juga mewah, dengan 2 orang perawat yang mengantarnya, ya, suster. Tapi ketika mau beli obat, istilahnya mau bayar parkir aja nggak ada duit, harus minta anaknya, minta izin anaknya, ya. Wow. Wah, itu saya ngenes sekali melihat seperti itu. Banyak sekali seperti itu ya. Datangnya bajunya mewah, diantar 2 suster pakai supir. Tapi ketika akan membeli sesuatu, dia harus nelponin anaknya satu-satu, minta persetujuan. Ya. Yang contoh yang lebih ngenes lagi, ketika pasien saya meninggal, ya, di rumah duka ya, pada saat mau memilih peti mati itu harus teleponin ke anaknya satu-satu. Satu anaknya nelpon dulu ke kakaknya, ke adiknya. Ini mau peti yang harga berapa? Peti harga berapa gitu. Ya kan? Nah, jadi saya ngenes itu. Saya waktu dokter umum saya melihat fenomena seperti itu, saya ngenes sekali. Saya bilang, saya bertekad Tuhan, saya berdoa, Tuhan kalau boleh saya sampai tua saya masih bisa punya uang sendiri. Saya tidak mau bergantung sama anak saya ataupun siapapun. Nah, jadi itu why saya. Jadi saya kan kalau saya sampai tua bisa punya uang sendiri, saya tentunya saya harus ada passive income, kan nggak mungkin active income. Kalau saya nggak praktek, saya nggak dapat uang. Kalau saya sakit gimana, betul kan? Ya, jadi dokter juga punya permasalahan yang sama dengan saya ya. Suatu saat gitu. Iya, sama. Ya kan? Jadi saya butuh kendaraan nih untuk mencapai passive income. Ya kan, kendaraannya adalah networking bisnis di AFC ini yang sangat luar biasa. Itu kendaraannya. Ya kan? Dibanding ya kan? yang lain, kan banyak Kenapa? usaha yang lain. Kenapa? Banyak usaha yang lain. Oh, usaha yang lain tentunya kalau usaha lain sekarang saat ini usaha konvensional kan sulit ya. Harus modal, harus tempat, harus karyawan. Kalau di sini kan nggak, modalnya cuma handphone kan. Lagian nyambung dok ya.
Di AFC ini nyambung dengan profesi dokter gitu ya. Oh, iya. Mm-mm. Jadi itu sebetulnya why saya, Pak. Jadi saya pengen sekali nih, apalagi malam ini lihat leader-leader hebat, kemudian lihat Pak Gun di Bali. Waduh, saya sangat tergerak ini. Bagaimana saya bisa dapat itu uang yang di peti sebanyak itu gitu. Ya. Tapi yang paling utama lagi, Pak Guntur, yang paling utama lagi kalau saya ikut di AFC ini juga tentunya ya saya lihat support sistemnya. Ya, dan support sistem di Ultima 28 ini sangat luar biasa. Ya kan? Nah, dan leader saya juga sangat luar biasa, Pak Gunarto ini. Makanya saya terus bertahan di AFC ini karena saya lihat leader saya Dr. Armin, ya Pak Gunarto, ya. Saya pengen seperti beliau-beliau ini, ya, support sistemnya sangat luar biasa. Ya kan? Jadi itu yang membuat saya kenapa saya mau terus konsisten di AFC ini, gitu kira-kira Pak Guntur. Baik, ini untuk menanggapi Pak Gun, ini Kak Gun ada yang bertanya nih, yang lebih ke teknis sih kedokteran ya. Dok mau tanya kegunaan insulin nih, kegunaan insulin katanya. Silakan dok dijawab. Ya, ini mungkin Tania, silakan. Di luar topik kita. Kalau insulin itu biasanya digunakan untuk diabetes kan, ya untuk untuk mengontrol kadar gula darah kita, ya. Jadi itu insulin namanya, ya. Itu biasanya disuntikan di bawah kulit, ya. Mungkin seperti Dan itu tidak ya, bisa digantikan oleh food supplement mungkin ya, maksudnya ya, dok. Dari kasus yang tadi. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau kita menyarankan seseorang untuk mengkonsumsi makanan kesehatan, jangan sekali-kali kita bertindak sebagai dokter gitu, menghentikan obat-obat yang sudah ada tanpa sepengetahuan dokter. Hati-hati sekali, ya, karena itu sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Baik dok, luar biasa. Jujur saya termotivasi ya, luar biasa karena memang permasalahannya persis sama sih dok, apa yang dokter sampaikan itu. Bahkan orang tua saya juga sama gitu kan, ketergantungan itu kasihan banget gimana gitu. Kebetulan juga anaknya belum sukses banget ini kebetulan. Jadi emang ya oke lah, bahwa pensiun ini mungkin memang nggak gampang ya dok ya. Kalau pensiun kan mungkin 10-15 tahun lagi kalau saya pribadi ya. Mungkin nggak kerasa langsung, mungkin cuman disinilah pentingnya memperhatikan area finansial kita gitu. Even itu seorang dokter, seorang yang mungkin secara skillnya luar biasa, tapi masih dalam karyawan, suatu saat uangnya berhenti kalau dia nggak kerja dok. Dan ternyata juga terjadi di bidang kedokteran ya, seorang dokter. Saya kira aman-aman saja. Sama gitu aja, Pak. Enggak, kita sama-sama aktif income. Sih ya gitu ya dok. Oke dok. Makanya harus fokus di bisnis yang luar biasa ini. Ya kan? Pada Bapak Ibu boleh ya yang mau bertanya di chat, di kolom chat, silahkan. Ya, saya terus terang kagum juga dengan planning dokter untuk kedepannya sudah memprepare dari sekarang. Dokter perlu menyediakan yang namanya passive income ya dok ya. Mungkin dokter kalau tabung uang di deposito dan sebagainya, saya kira itu tidak akan memberikan residual income yang menarik ya dok ya, kalau deposito seperti itu ya. Iya betul, karena memang saya belajar juga katanya, kamu kalau mau punya pensiunan taruh 3 juta ya, kalau dengan bunga sekarang sih harus punya 1 miliar. Dari mana ya caranya? Betul. Luar biasa, itu masalah ya, buat saya masalah itu ya sebenarnya. Dan mungkin cara tercepat ya seperti itu ya. Dengan perkalian itu ya luar biasa di AFC ini luar biasa. Luar biasa. Semua bisnis networking itu sangat luar biasa, Pak. Saya lihat banyak orang-orang sukses itu berawal dari bisnis jaringan, ya kan? Dari bisnis networking. Cuman untuk melihat suatu bisnis MLM itu baik atau tidak, menurut saya pribadi satu yang harus dilihat adalah tentunya produknya, ya kan?
Kalau produknya kayak supermarket banyak sekali, nggak fokus ya itu sudah susah kita jualan juga, ya kan? Kalau satu perusahaan MLM produknya kayak supermarket sampai sikat gigi, odol ada, wah itu agak susah. Tapi kalau satu produk MLM yang fokus ya cuma beberapa produk dan tidak ada kompetitor, maksudnya dia pionirnya originalnya itu sangat luar biasa. Apalagi produk itu makanan kesehatan ya, di mana orang makanan kesehatan akan repeat kan, akan seperti tadi saya bilang makanan itu kan suatu kebutuhan, jadi orang itu akan repeat, akan habis beli. Nah itu suatu produk yang luar biasa. Ini kita bisa lihat ini berarti MLM ini bagus. Yang kedua tentunya dari company profile dari perusahaan itu, ya kan? Kalau perusahaan ini bertahan lebih dari 2 tahun, saya biasa lihat perusahaan MLM tuh kalau 2 tahun sistemnya masih tetap sama, berarti perusahaan ini oke. Karena biasanya perusahaan MLM yang abal-abal, nanti begitu sudah banyak leadernya, sudah banyak kasih komisi, dia ganti sistemnya. Ya dipersulit banyak ya dirubah-rubah. Ya banyak passwordnya untuk dapat bonus, ya kan? Nah, kalau perusahaan seperti itu biasanya jangan kita ikuti lah, ya. Kita lihat 2 tahun. Kalau sistemnya masih konsisten, itu perusahaan oke. Ya kan? Yang ketiga yang saya lihat adalah tentunya dari support system dan leader kita. Ya kan? Karena di bisnis jaringan ini yang nomor 1 adalah duplikasi kan. Kita harus menduplikasikan tim kita supaya bisa menjadi seperti kita. Ya kalau enggak nanti bergantung semua. Karena di bisnis ini kan masing-masing punya bisnis kita sendiri gitu loh. Jadi kita harus menduplikasikan skill kita supaya orang itu bisa jalan sendiri karena itu juga bisnisnya mereka sendiri gitu. Jadi support system nomor 3 dan leader kita itu yang paling penting menurut saya. Yang keempat tentunya yang paling penting juga bonusnya. Itu penting dok. Ya kan? Itu. Jadi kalau saya milih perusahaan MLM saya cuma melihat itu saja, sangat mudah, ya kan? Sangat mudah. Satu, di produknya harus yang repeat order, yang orang memang butuh dan kita bisa menolong orang, ya. Kemudian juga produknya fokus, tidak banyak seperti supermarket, ya. Kemudian yang kedua adalah sistem perusahaannya dan sistemnya. Yang ketiga tentunya adalah support system dan leadernya, dan yang keempat bonusnya. Itu yang saya lihat. Nah, AFC ini memenuhi kriteria yang sangat luar biasa. Ya. Oke. Baik dok, ada pertanyaan nih. Balik lagi nih ke teknis nih, masa dokternya nih, kedokteran nih. Oke. Ini pertanyaan lanjutan dari Bu Tania. Maaf dok, tanya lagi, teman saya istrinya ada saraf kejepit. Seharusnya kemana ya dok pengobatannya? Oke. Dokter Arif aja ya. Iya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau saraf kejepit, ya Ibu bisa berobat ke klinik saya, Flex Free Clinic, ya di Jakarta atau di Bandung. Kita di Jakarta ada di MOI, Kelapa Gading. Kalau di Bandung di Terusan Pasir Koja, ya. Nah, di klinik saya ini kebetulan kita punya satu alat ya untuk saraf kejepit khususnya di tulang pinggang maupun di tulang leher. Ya, namanya decompression treatment ya. Jadi itu bisa untuk melepaskan jepitan di tempat yang terjepitnya saja. Ya, jadi misalnya kejepitnya di ruas pinggang yang keempat, kelima, nah itu kita bisa lepaskan di situ. Ya, dan ini alat ini namanya DTS, merupakan alat yang sangat bagus sekali untuk saraf kejepit tanpa operasi. Ya, jadi nanti silakan datang ke klinik saya, bisa kita berikan terapi itu, dan tentunya dengan terapi latihan dan terapi edukasi bagaimana posisi yang baik pada saat duduk, tidur itu sangat penting sekali. Saat olahraga harus bagaimana ya, untuk saraf kejepit itu penting sekali. Jadi silakan datang ke klinik Flex Free Bu, nanti bisa saya periksa. Ya. Oke, berarti ini menjelaskan juga dok bahwa kalau kejepit itu nggak bisa pakai subarasi ya, posisinya dirubah gitu. Kalau saraf kejepit tentunya bisa kita berikan SOP subarasi, bisa. Nah, alasannya apa? Sangat bisa. Untuk tambahannya. Nah, karena kalau di SOP subarasi itu kan juga ada banyak asam amino ya, yang protein-protein yang fungsinya untuk meredakan proses peradangan. Oh, ya.
Jadi pada saraf kejepit itu kan sarafnya kejepit jadi bengkak, ada peradangan di sarafnya. Nah, itu bisa juga dikurangi dengan SOP subarasi. Ya. Oke, oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan. Biayanya mahal ya, Dok? Aduh, ini relatif ya. Kalau ngomong kesehatan tuh relatif sebetulnya. Kalau kalau udah panik baru tuh mau 50 juta juga keluar tuh. Gimana, Dok? Jadi itu Silakan. pertanyaannya sama seperti yang saya pelajari dari leader saya, Dr. Armin, Pak Gunarto maupun Dr. Luigi, ya. Ketika itu pertanyaannya saya analogikan dengan ketika ada yang bertanya, kenapa SOP Subarasi dan Utsukushi mahal ya harganya? Kira-kira jawaban teman-teman apa? Ya, kalau yang saya pelajari dari leader saya, Pak Gun, Dr. Armin, dan Dr. Luigi, jawabannya adalah dibandingkan dengan apa kalau mahal itu. Waduh, ini aplikasinya dapat banget. Setuju nggak, Pak Gun? Betul, Dok. Setuju, Dok. Iya kan? Kalau kita kan harus, kalau kita bilang mahal harus dibandingkannya dengan yang sama kan? Ya, betul. Betul. Nah, jadi relatif benar Pak Guntur. Oke. Dan memang pengalamannya, Dok, saya juga pernah mengalami orang tua, jantung dan lain sebagainya, itu uang harus ada. Itu dan nggak terasa itu buat kita, apalagi untuk orang-orang yang kita cintai itu uang nggak ada lah. Memang itu memang jadi sebuah relatif, buat apa juga dalam psikologi itu juga akan menjadi pembeda sih kalau menurut saya. Belum lagi dengan tadi yang pembandingnya apa gitu, harus apple to apple dong gitu ya. Iya. Oke, nanti buat Ibu Tania, nanti klinik ada di chat ya, boleh di copy paste ya, bisa dilihat langsung copy paste saja. Nah, Dok, ini yang menarik nih, Dok. Kalau misalnya nih, Dok, istri saya tuh lututnya itu ini masih ringan lah, masih bisa jalan gitu ya. Dengan Subarasi ini gimana kalau saya usahakan gitu bisa terus? Oh, bagus Pak. Bagus. Jadi kalau misalnya lututnya mulai berbunyi, itu merupakan gejala awal dari yang namanya osteoartritis atau OA. OA ya. Itu orang awam bilang pengapuran sendi. Tadi sebetulnya bukan pengapuran, tapi itu tulang rawannya yang mulai tipis ya. Oh, tulang rawannya, oke. Ya, nah itu gejalanya adalah 3 yang utama. 1, biasanya bunyi pada saat digerakkan, lututnya bunyi kretek-kretek ya. Betul. Yang kedua, biasanya gejalanya kaku pagi hari, bangun tidur, sebelum digerakkan lututnya kaku, tapi kakunya kurang dari 1,5 jam. Nanti begitu digerakkan dia enak lagi. Dan yang ketiga kadang-kadang dia bengkak, ya. Kadang-kadang, Dok, kadang-kadang ya. sih. Ya, terus kalau naik turun tangga, pada saat turun tangga terutama lebih nyeri, ya, karena dia harus menopang berat badan. Nah, itu merupakan gejala dari osteoartritis. Ya, jadi tulang rawannya sudah aus. Nah, kita harus cegahnya bagaimana? Mencegahannya tentunya adalah jangan melakukan aktivitas yang membebani sendi lutut, ya, seperti loncat, lari, ya, naik turun tangga, ya. Kemudian juga sepeda nggak masalah karena berat badan kita ditahan oleh saddle, oleh tempat duduk sepeda. Ya, jadi kita harus hindari semua aktivitas yang membebani sendi lutut, termasuk berat badan harus ideal. Berat badan harus ideal. Nah, kalau ya tidak boleh harus kencingin soalnya supaya dengar. Berat badan harus ideal. Nah, makanya kalau penderita sakit lutut pun konsumsinya sebetulnya 2, SOP Subarasi dan Utsukushi. Untuk mendapat berat badan ideal tentunya bisa dengan Utsukushi menurut saya. Oke. Ya. Baik. Jadi untuk sakit lutut jangan cuma dikasih SOP Subarasi kalau orangnya itu memang overweight. Karena berat badannya harus dikurangi. Kalau berat badannya tidak dikurangi percuma, nanti dia menahan berat badan terus, lututnya akan sakit terus. Dan penyakit lutut ini yang harus diperhatikan dan diterima adalah bakal kambuh-kambuhan, on off. Oke, betul. Ya. Baik. Dokter ini berhasil sekali nih, Dok, untuk mempengaruhi saya nih. Jadi saya pengen join member buka diamond di bawah dokter nih.
Dokter nih meyakinkannya enak banget, jadi saya semakin yakin dah mau ikut join AFC, Dok. Oke dok, dok ini tadi mumpung masih ingat dok, sebetulnya jika dari habit orang Indonesia umumnya, Subarashi ini dan Utsukushi ini maksudnya yang membutuhkan itu secara data, kan kalau dokter ngomongin data nih banyak ya dok? Ya, kalau saya rekomendasikan untuk pasien untuk pencegahan penyakit ya, khususnya untuk kita yang di Indonesia ini, saya anjurkan sih awal kita harus berikan Utsukushi, ya kan? Karena Utsukushi itu kan mengandung bakteri yang baik yang bekerja di usus, ya kan? Nah, karena kenapa? Karena ya kalau di pepatah Cina ada yang mengatakan bahwa semua penyakit itu masuknya lewat mulut, ya. Jadi semua apa yang kita makan ini kalau kita tidak hati-hati bisa jadi penyakit. Ya, jadi semua penyakit masuknya lewat mulut dan bencana juga keluarnya lewat mulut. Kalau kita salah ngomong jadi bencana. Ya. Jadi dengan kata lain adalah kita harus menjaga usus kita tetap sehat. Ya, karena usus kita itu sumber dari banyak proses daya tahan tubuh kita itu sebetulnya banyaknya di usus, di pencernaan kita. Ya, jadi kalau pencernaan kita terganggu, ya itu gampang kena penyakit. Ya, kenapa orang zaman dulu kan bilang, ayo makan biar kamu nggak masuk angin, ya kan? Kemudian juga kalau kita makan sembarangan, usus kita diare, ya, kita kena flu. Nah itu sebetulnya kan semua proses daya tahan tubuh kita tuh banyaknya di pencernaan kita. Jadi pencernaan kita itu harus sehat, harus baik. Jadi, nah kalau kita lihat orang-orang di kita ini kan kebanyakan kan makannya sembarangan ya, makanya banyak tifus, banyak diare ya. Tapi sekarang udah lumayan. Bala-bala gitu ya, bala-bala ya. Kayak gitu. Iya, pagi-pagi sarapan perut kosong udah kopi hitam, bala-bala, cireng ya. Ya kan, tanpa nasi ya kan. Oke. Jadi kita harus jaga usus kita dengan baik. Jadi saya sarankan kalau teman-teman sekalian mau menawarkan produk, ya kalau orangnya sehat, ya kita bisa berikan dulu Utsukushi kalau mau coba. Ya, saya yakin setelah minum Utsukushi badannya akan lebih segar. Ya kayak kita minum Yakult ya, sama. Tapi kan Yakult itu bakterinya terbatas. Kalau di Utsukushi kan bakterinya lebih banyak dari Yakult jauh. Dan setiap responnya memang beda-beda dok. Apakah Utsukushi bisa dari pengalaman dokter Arif, apakah ada penyakit tertentu atau yang misalnya sangat terbantu, misalnya nih contoh, wah nih kalau udah minum Utsukushi langsung terasa tuh lebih ringan, misal dari pengalaman dokter Arif, apa yang sangat misalnya orang bisa langsung ngerasa wah ini beda banget gitu ke badan gitu. Biasanya yang paling terasa masalah pencernaan tentunya. Jadi yang susah BAB ya. Kemudian yang ada sakit lambung ya. Itu akan sangat terbantu ya. Kemudian juga yang ada ya suka lemas ya, kurang tenaga ya kan, enggak biasanya pencernaannya juga kurang baik, ya sakit mah, ya kan? Nah itu biasanya sangat hasilnya sangat baik. Minum Utsukushi 3 hari biasanya sudah merasakan efeknya. Tapi saya berikan 2 kali 1 biasanya. Itu yang. Ya, tapi sekali lagi ini bukan anjuran dosis yang baku ya, teman-teman ya. Jangan nanti bilang kata dokter Arif dosisnya 2 kali 1. Bahaya nanti ya, karena saya tidak menganggap ini obat, jadi jangan bilang kata dokter Arif.
Ya, Siap, siap. prinsipnya kembali seperti tadi dok ya, tiap orang kan kebutuhannya beda-beda ya. Ada ilustrasi Ya, tadi bagus betul. sekali, seperti kita makan, ada yang satu piring sudah kenyang, ada yang satu piring masih lapar gitu kan. Ya, ya. Baik. Oke. Terima kasih, Dok. Mungkin saya sebagai MC mungkin melihat waktunya mungkin Kogun, saya serahkan kembali ke Kogun. Silakan. Oke, oke, terima kasih Guntur untuk MC yang luar biasa yang memandu kita pada malam hari ini dan tentunya menarik sekali nih berbincang-bincang dengan dokter, ada insight-insight yang baru, ilmu-ilmu yang baru di dalam dunia medis maupun di dalam pengalaman dokter ya. Nah, teman-teman, saya masih memberikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya, mumpung ada Dokter Arif di sini, mungkin ada seputar kesehatan atau Anda ingin berkonsultasi untuk lebih lanjut, saya berikan kesempatan, kita masih ada waktu 5 menit gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri pertemuan pada malam hari ini. Dan tentunya teman-teman, untuk menghadirkan Dokter Arif ini tidak mudah loh. Dokter Arif ini sangat sibuk. Tadi sudah disampaikan kan bahwa pasiennya setiap hari bisa 100 ya. Di tengah-tengah kesibukannya, beliau mau meluangkan waktu bersama-sama dengan kita pada malam hari ini satu kehormatan yang sangat luar biasa. Dokter Arif diundang untuk berbicara di hari Sabtu pun susah jadwalnya. Ya. Nah ini beliau bisa mau ada bersama-sama dengan kita nih. Aduh, saya dok benar-benar mengapresiasi dengan waktu yang dokter sudah luangkan pada malam hari ini dok. Ada pertanyaan nih, dokter. Mungkin satu aja nih ya, kita akan jawab ya. Malam dokter, olahraga apa yang paling tepat untuk pasien osteoartritis usia 50 tahun, dok? Ini ada pertanyaan, dok. Ya, oke. Ya, olahraga yang paling baik adalah untuk usia lanjut, olahraga usia muda pun ya jangan membebani sendi secara berlebihan. Jadi seperti yang tadi saya bilang. Jadi yang paling bagus adalah apa? Jalan kaki, ya, olahraga yang paling murah, ya, tidak perlu bayar, tidak perlu alat apapun, jalan kaki, ya, tidak usah lari, ya, jangan lari, ya, jalan kaki aja cukup, ya, jalan kaki, tapi tentunya jangan nanjak, ya, permukaan jalannya harus yang datar, ya, jalan kaki, sepeda statis atau sepeda betulan boleh, ya, kalau treadmill juga boleh, tapi jangan incline, datar, ya. Dan tentunya berenang ya kalau bisa berenang karena berenang itu kita nggak sendi kita tidak menopang berat badan kita karena diapungkan oleh air jadi berenang itu bagus sekali ya jadi olahraganya adalah jalan kaki ya sepeda ya atau treadmill dan berenang itu sangat bagus ya jangan lari jangan loncat oke. Nah satu hal lagi saya mungkin mau sharing ke teman-teman sekalian yang mungkin sekarang lagi naik daun, mungkin pernah dengar namanya senam Ling Tian Kung. Pernah dengar? Mungkin teman-teman ini lagi naik daun sekali di mana-mana viral. Ya silakan dilihat di YouTube. Ya ada senam namanya Ling Tian Kung. Itu yang menciptakannya orang Surabaya. Sekarang senam itu dipakai di mana-mana. Ya, bahkan dipakai di Angkatan Darat, di ABRI, di mana-mana. Tapi kalau saya lihat gerakannya itu sangat berbahaya untuk sendi lutut ya lututnya diputar-putar ya sambil jongkok ada satu gerakan yang membahayakan ya itu hati-hati ya tapi kalau gerakan yang lain silakan ya tapi ada satu gerakan yang berbahaya ini sama seperti senam zaman dulu belum lama juga yang viral yaitu senamnya Andri Wongso pernah dengar teman-teman ya ada senam Andri Wongso ya salah satu motivator hebat ya dia menciptakan senam ya senam AW senam Andri Wongso nah itu lututnya juga dimainkan ya dengan berlebihan itu juga bisa mencederai sendi lutut banyak pasien saya juga setelah melakukan senam-senam tersebut lututnya jadi sakit ya jadi mungkin hati-hati ya kalau kita mau ikut senam ya kita ada problem di lutut sebaiknya konsultasikan dulu kepada dokter. Oh ya, bisa ke dokter spesialis rehabilitasi medik atau spesialis ortopedi juga. Tapi masuk lagi kayak. Iya, Pak Gun kemana ini? Hadir dok. Ternyata olahraga juga harus ada ini ya gerakannya yang tepat.
Ya. Silakan Pak Gun. Oke, terima kasih banyak untuk Dr. Arif yang sudah menyampaikan banyak sekali pesan-pesan yang menarik untuk kita. Oke, Dan sepertinya ada permasalahan di nampaknya internet di tempat saya ini ada suaranya putus-putus. putus-putus ya. Oke, sekarang sudah oke ya mungkin ya. Ya, baik. Bapak Ibu, sebagai penutup, saya ingin internetnya jelek ya, putus-putus ya. Betul. Nah, ini udah ada. Oke, Bapak Ibu, sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Dr. Arif tadi, bahwa terpenting adalah menciptakan atau membuat passive income bagi Bapak Ibu ya. Kalau Anda sekarang masih bekerja untuk menghasilkan active income, mungkin Anda buka toko, kalau Anda nggak ke toko, Anda tidak akan mendapatkan hasil gitu, atau apapun yang Anda kerjakan yang sifatnya masih active income, mau profesinya pengacara, profesinya artis, itu semuanya active income. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama, masih ada waktu banyak ya. Kesempatan di AFC ini peluangnya masih sangat terbentang luas ya. Anda kerjakan 5 tahun ke depan, Anda pasti bisa mengejar Busido gitu ya. Jadi worth it. Kemarin kita sudah bahas dengan Pak Niko di Bali. Kalau ada satu pekerjaan ya dengan modal yang sangat relatif ringan sekali, dalam 5 tahun bisa menghasilkan passive income miliaran, mau dikerjakan nggak? Nah, semua pada waktu acara di Bali angkat tangan dan semua excited, mau katanya gitu. Oke, jadi pesan yang disampaikan oleh Dr. Arif pada malam hari ini bagus sekali ya. Kalau Anda masih bekerja menghasilkan passive income, yuk sama-sama buat jalur baru yaitu passive income. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk malam hari ini atas kehadiran Anda di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk Guntur, Eva, Dr. Arif untuk malam hari ini yang sudah berbagi sangat luar biasa dan berkesan sekali. Teman-teman, sampai jumpa lagi pada kesempatan acara LOP di hari Kamis minggu depan dan pastinya akan lebih menarik lagi. Oke, Bapak Ibu, selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.